Kastil Batavia memang tidak terawat lagi. Sebagian bangunannya amblas ditumbuhi pohon liar yang melekat di temboknya. Dan lantaran bangunan lama dan tidak terawat, konon katanya muncul kisah-kisah mistis di sekitar Kastil Batavia itu. Dari pengalaman warga sekitar, konon sosok noni-noni Belanda sering menampakkan diri di area Kastil Batavia tersebut, di mana sosok noni Belanda tersebut terlihat memakai baju pengantin yang besar dan duduk di depan tangga dengan memakai topi besar yang dandanannya pemirsa sama persis seperti cosplay yang sering diperagakan di kota tua. Kastil Batavia ini memang terlihat tidak terawat pemirsa. Jendela dan pintu yang berbahan kayu itu pun kini bolong dan sudah lapuk. Dari salah satu jendela yang tertutup oleh kawat dapat terlihat bahwa suasana di dalam Kastil Batavia memang begitu gelap. Dalam sejarahnya, konon Kastil Batavia ini dibangun pada 12 Maret 1619, di mana pada saat itu kota pelabuhan Jayakarta masih dikuasai oleh VOC. Sebelum membangun kota Batavia, konon katanya VOC membangun benteng pertahanan terlebih dahulu yang kemudian dinamakan dengan Kastil van Batavia. Benteng baru buatan Belanda ini dibangun untuk mengganti benteng Fort Jakarta yang sudah tidak mampu menampung seluruh aktivitas perdagangan VOC. Menurut catatan pemirsa, luas Kastil Batavia ini sendiri berkisar 9 kali luas benteng Jakarta, di mana bentuk kastil ini seperti segi empat dengan panjang dari pintu daratan Land Port ke pintu air Waterport 290 treden, sedangkan lebarnya dari dinding barat ke dinding timur adalah 274 treden. Dulunya di dalam Kastil Batavia terdapat beberapa bangunan seperti gubernamen, gedung pengadilan, loji, gereja kamar senjata, kamar pakaian, gudang manufaktur, dan toko obat. Ini Kastil Batavia memang tidak terawat lagi. Sebagian bangunannya amblas ditumbuhi pohon liar yang melekat di temboknya. Dan lantaran bangunan lama dan tidak terawat, konon katanya muncul kisah-kisah mistis di sekitar Kastil Batavia itu. Dari pengalaman warga sekitar, konon sosok noni-noni Belanda sering menampakkan diri di area Kastil Batavia tersebut, di mana sosok noni Belanda tersebut terlihat memakai baju pengantin yang besar dan duduk di depan tangga dengan memakai topi besar yang dandanannya pemirsa sama persis seperti cosplay yang sering diperagakan di kota tua. Dan rupanya masih banyak cerita-cerita mistis dari pengalaman warga sekitar, seperti penampakan berbagai makhluk-makhluk gaib yang sosoknya berbeda-beda. Proyek gedung gagal di perbukitan di Kabupaten Bogor. Selain gedung tua seperti gedung di Cirebon, gedung tua Gobel Cibitung, dan juga Kastil Batavia di Jakarta Utara, gedung tua lain yang konon juga terbengkalai dan angker terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Ya, siapa yang tidak mengenal proyek Hambalang, di mana sebuah proyek pembangunan pusat olahraga yang konon katanya menyeret sejumlah nama penting di tanah air. Namun rupanya pemirsa, tak hanya kasus korupsi saja yang tercium di proyek Hambalang. Cerita mistis pun turut mewarnai proyek pembangunan yang akhirnya mangkrak bertahun-tahun tersebut. Gedung proyek terbengkalai di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor kini memang terlihat seperti gedung berhantu. Terbengkalainya gedung tersebut dan dibiarkan begitu saja menjadikan lokasi ini menjadi angker dan dipenuhi dengan ilalang yang menjulang tinggi. Bangunan yang belum jadi tersebut terlihat kusam dan tidak terawat pemirsa, di mana besi-besi rangka bangunan yang menonjol serta berkarat di kawasan tersebut. Bahkan konon katanya tak jarang sosok makhluk astral yang tak segan-segan menampakkan diri, hingga konon katanya bisa tertangkap kamera pengunjung yang datang. Tidak hanya itu saja pemirsa, pengalaman warga yang pernah berkunjung di lokasi tersebut juga konon pernah dibuat ketakutan hingga gemeteran lantaran melihat sesosok wanita yang
yang sedang bergelantungan di mana mirip dengan sosok makhluk astral berbaju putih, berambut panjang yang begitu menyeramkan. Lokasi mistis tersebut konon katanya terletak di pojok venue sepak bola yang berada di bawah gedung serbaguna. Hal tersebut pemirsa, konon katanya diketahui ketika rombongan wartawan beserta beberapa staf Kemenpora mengunjungi proyek tersebut. Saat salah satu wartawan televisi yang mencoba mengambil gambar di pojok venue sepak bola di sebelah gedung serbaguna, tiba-tiba saja petugas mewanti-wanti agar berhati-hati. Petugas tersebut menceritakan bahwa di tempat tersebut pernah tiba-tiba seekor kerbau yang gembalakan tiba-tiba tewas, dan beberapa pekerja bangunan juga tiba-tiba pingsan tanpa adanya sebab yang diketahui. Berbicara mengenai proyek itu sendiri pemirsa, saat pertama kali pembangunannya dicanangkan, mega proyek ini digadang-gadang sebagai pusat pendidikan dan pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Sayang pemirsa, skandal korupsi yang terjadi membuat mega proyek itu akhirnya harus mangkrak pada 2012 silam. Hal tersebut konon katanya membuat proses pengerjaan terhenti dan banyak bangunan yang akhirnya terbengkalai karena tidak terurus. Karena merasa masih ada asa untuk dibangun kembali, sejumlah pendapat mengatakan bahwa proyek gedung tersebut sudah dianggap tidak layak untuk diteruskan. Salah satunya datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di mana lokasi tersebut dinilai tidak layak untuk dilakukan pembangunan dan harus ditinjau kembali kelayakannya. Selain itu pemirsa, lokasi Hambalang juga berada di alam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi dalam peta rawan bencana yang diterbitkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Itulah rentetan gedung-gedung kosong nan angker yang berada di beberapa wilayah di tanah air, di mana menuai cerita mistis nan angker hingga menceritakan mitos-mitos yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Tentunya jangan dilewatkan ya pemirsa episode konon katanya selanjutnya yang akan kembali menyuguhkan kisah-kisah misteri hingga mitos yang beredar di masyarakat.